Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah kita bisa melanjutkan pengajian kita, masih membicarakan tentang adab-adab yang diajarkan oleh agama Islam berdasarkan dalil Al-Quran, hadis serta penjelasan para ulama. Dan kita menjadikan tulisan Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah sebagai panduan untuk membicarakan masalah ini. Pelungguh yang ada kitabnya, sekarang kita berada di halaman yang ke-11. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Al-Mardawi rahimahullah, silatul arhami wa birrul walidaini wa ta'dilu bainal awladi. Di antara adab yang akan kita bicarakan para jamaah sekalian, silatul arham. Si pertama, silatul arham, menyambung silatul rahim. Wa birrul walidain, dan yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Wa ta'dilu bainal aulad, sedangkan adab yang ketiga at-ta'dil, adil kepada anak-anak. Lamun ara anak pe lebih daripada satu, bagaimana kita adil kepada mereka? Nah, ini yang akan dibahas oleh Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah. Masalah silaturrahim, masalah bakti kepada kedua orang tua, dan masalah adil kepada anak. Dan tentunya tiga masalah ini, ndekna selapukna, yakna selapukna, kita akan bicarakan hari ini. Beliau di sini mengatakan, wa kun wasilal arhami hatta likashihin tuwaffaru fi umrin wa rizqin wa tas'adi. Juluan ketik. Nah, baik. Jadi tiga pembahasan yang beliau akan bahas, dan beliau akan mulai dengan pembahasan yang pertama tentang silaturrahim. Sebelum tiang bacakan, silaturrahim ini bahasa Arab jamaah sekalian, kemudian sekarang menjadi bahasa kita. Dalam bahasa Arab, silaturrahim ini dibaca dengan dua bacaan. Bacaan si pertama, silaturrahimi. Bacaan si kedua, silaturrahmi.
Ternyata tatkala pindah bahasa ini ke bahasa Indonesia, geto endah jadi dua. Sebagian dengan nyebut dia silaturrahim, sebagian nyebut dia silaturrahmi. Dan dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Gen pekembekin ini tiang lalu silaturrahim julu. Gen pekembekin ini tiang lalu silaturrahmi julu. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Karena dalam bahasa Arab pun dibaca silaturrahimi, boleh juga dibaca silaturrahmi. Ya. Baik. Beliau mulai dengan pembahasan ini. Wa kun, jadilah anda wasilal arhami, orang yang menyambung silaturrahim, hatta likashihin, meskipun kepada kasyih. Kasyih itu jamaah sekalian, keluarga yang tidak suka kepada kita, itu kasyih. Tetap berusaha nyambung silaturrahim meskipun timpa keluarga ia ada demen timpa EP. Dan itu dia hakikat silaturrahim. Hakikat silaturrahim adalah tetap nyambung hubungan kanca keluarga, i berusaha mutus ya lekan itu silaturrahim. Adapun lamun da dateng gen tiang dateng, lamun da sambung timpa tiang gen tiang sambung, ini bukan silaturrahim. Ini namanya balas jasa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturrahim bil mukafi, yang balas jasa, bukan itu. Ya. Lamun tamasi rukat ngena, lamun da datang timpa balin tiang, batiang datang timpa balin dah. Lamun da sambung hubungan kanca tiang, batiang sambung hubungan kanca ida, ya tak nyambung masih berarti kita belum menyambung silaturrahim, kita masih membalas jasa. Siapa yang mengatakan seperti itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturrahim bil mukafi, orang yang membalas jasa, bukan. Lalu siapa yang menyambung silaturrahim? Innamal wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha, tetapi orang yang betul-betul melakukan silaturrahim adalah orang yang diputuskan rahimnya tetapi dia tetap menyambungnya. Tetap datang. Apa-apa engkat dan kita EP tatkala datang, aduh nara ilak datang. Padahal dia tak menang EP lagu tetap doang datang. Apa-apa engkat dah, itu bentuk silaturrahim yang sebenarnya. Adapun lamunida nyambung timpa ita bruk genta sambung, apa namanya ini? Balas jasa. Ya. Jadi beliau mengatakan wa kun wasilal arham, jadilah engkau orang yang menyambung silaturrahim, hatta likashihin, meskipun kepada kasyih, orang yang membenci anda, ya, keluarga yang membenci anda. Kenapa? Tuwaffaru fi umrin, umurmu akan ditambah oleh Allah. Wa rizkin, rizkimu akan ditambah oleh Allah. Wa tas'adi, dan engkau akan hidup bahagia. Nah, ini diantara manfaat silaturrahim. Di antara manfaat silaturrahim, bau rombok umur ta, bau jari sebab rombok rizkin ta, bau jari sebab kebahagiaan ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih." Barang siapa yang ingin diperluas rizkinya, ayai meleng kita rizki dan luas, wa yunsa'a lahu fi atharih, dan dia ingin umurnya diperpanjang, falyasil rahimah, maka hendaklah dia sambung silaturrahim. Karena ini jamaah sekalian, silaturrahim ini menambah rizki. Ya.
Tatkala pe datang timpa keluarga, timpa balian semeton pe, pas gen pe ule tengkekian dai pe punti, tengkekian dai pe Ambon, berumbu. Ya. Pin balik nara punti, pin balik nara Ambon, pas gen pe ule lekan balian semeton pe ule pe silaturrahim, tengkekian dai pe beras, tengkekian dai pe geting gitu. Nabi SAW katakan, siapa yang ingin diperluas rezekinya, diperpanjang umurnya, sambung silaturrahim. Ya. Cuman ulama kita beda pendapat. Apa maksudnya diperluas rezekinya dan apa maksudnya diperpanjang umurnya? Sedangkan rezeki sudah ditetapkan. Wah tetap atau ya rezeki no? Wah tetap. Ya. Ahlapu ta jamaah sekalian, di dalam perut ibu kita tatkala anta masih pen dalam tian inanta, yuktabu rizquhu wa ajaluhu, telah dicatat berapa rizkinya, telah dicatat berapa tahun umurnya. Lalu apa maksudnya akan ditambah rizkinya? Apa maksudnya akan ditambah umurnya? Pembahasan ini dibahas panjang lebar oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Beliau mengatakan, sebagian ulama berpendapat betul-betul rizkinya ditambah, betul-betul umurnya akan ditambah, dan Allah Maha Kuasa melakukan itu. Tentu-tentu berombok rizki pe, tentu-tentu berombok umur pe, dan Allah Maha mampu melakukan itu. Pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, rizki inta tetap mbeja iwah catat dasi Allah tetap, umur ta tetap mbeja iwah catat dasi Allah gina tetap, tetapi yang bertambah adalah keberkahannya. Seandainya pun na tetap rizki inta, misalkan wah catat dasi Allah Subhanahu wa taala, ginta hidup pen dunia nenek 60 tahun, ia catat dasi Allah. Ginta hidup pen dunia nenek ngakan beras sekitar 20 ton misalkan, nonon catat dasi Allah. Meskipun itu tidak akan bertambah, tetapi keberkahannya yang bertambah. Wallahu alam, tiang pribadi lebih condong kepada pendapat ini. Jadi yang bertambah itu adalah keberkahannya. Ya. Nah ini diantara manfaat silaturrahim, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain para jemaah sekalian. Di antara manfaat silaturrahim adalah menimbulkan rasa cinta di antara keluarga. Sang awal-awalnya ya ada demen kita epi lagu, lamun pe tetap datang, apalagi datang pe nono nganti tengkekan misalkan, insya Allah angkun daya ada demen nono gina hilang insya Allah. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabbu, saling memberikan hadiah di antara kalian, tahabbu, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Jadi silaturrahim ini membuat kita saling mencintai. Nabi SAW menyebutkan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna arhamikum atau arhamakum. Pada pelajarin silsilah keturunan pe, anti pe pada tahu silaturrahim. Ya. Kita dengan Indonesia rata-rata ya ta apal papu baluk ta. Ya. Palingan ingapal ta aran amanta, aran papunta, aran baluk ta, atas nono jarang kita. Ya. Apa ke atas baluk no? Mbi. Atas mbi no? Apa pernah tangkel. Atas tangkel gambut. Taib. Padahal itu penting. Kenapa orang Arab sangat memperhatikan silsilah garis keturunan? Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum, pelajarin silsilah nasab, tasilu nabihi arhamakum, supaya kalian tahu siapa yang punya hubungan rahim dengan kalian. Anti tak tahu nyambungnya, oh ida ara hubungan rahim, tak ternyata datengin dia. Oh ternyata ida ara hubungan rahim, tak lekan papun, tak datengin dia. Itu pentingnya. Kenapa?
fa inna silatal arhami mahabbatun fil ahli, karena silaturrahim itu membuat keluarga saling mencintai. Kemudian Nabi mengatakan wa martha'atun fil mal, dan bisa menjadi sebab bertambahnya harta, baik bertambah jumlahnya ataupun keberkahannya. Wa mansa'atun fil athar, dan bisa menjadi sebab bertambahnya umur. Jadi luar biasa silaturrahim ini, ya. Di antara keutamaan silaturrahim jamaah sekalian adalah sebab untuk masuk surga. Subhanallah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beruda nemang nainda pen kota Madinah, ketika beliau baru pertama kali sampai di kota Madinah, hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tatkala beliau pertama kali sampai di kota Madinah, maka Nabi SAW menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Berudah jamak sampai pen kota Madinah. Apa nasihat yang beliau sampaikan? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absyus salam, sebarkan salam kepada sebarang salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada orang yang butuh makanan. Wasilul arham, sambung silaturrahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, pada salat tahajud tatkala manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW di kota Madinah. Hadis pertama. Sebelum beliau menyampaikan hadis-hadis yang lain, hadis pertama isampaian adalah tentang masalah adab ini, pada sebarang salam. Kemudian berusaha menang batur, butuh makanan, berikan dia makanan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturrahim. Adapun yang keempat, pada berusaha salat tahajud tatkala manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya. Dan masih banyak lagi keutamaan silaturrahim ini. Jadi beliau di sini mengatakan tuwaffaru fi umrin, umur Anda akan ditambah, wa rizkin, rizki Anda akan ditambah, wa tas'adi, dan insyaallah Anda akan bahagia. Cuman masalahnya jamaah sekalian, siapa yang wajib untuk kita sambung silaturrahimnya? Mbeke keluarga wajib tersambung silaturrahim kepada mereka. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Teluluwe pendapat ulama tentang siapa keluarga yang wajib kita sambung silaturrahim. Pendapat yang pertama, jami'ul aqarib, semua keluarga. Yang penting nara hubungan keluarga ampe wajib disambung silaturrahim. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan yang penting nara hubungan keluarga ampe, hubungan rapat ataupun jauh, yang penting nara hubungan keluarga ampe wajib penyambung silaturrahim dengan dia. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, keluarga yang wajib kita sambung silaturrahimnya adalah keluarga yang ada hubungan saling mewarisi. Ya. Lamun keluarga ya tabau saling warisian kan caidah, maka tidak wajib menyambung hubungan silaturahim dengannya. Pendapat yang kedua, keluarga yang wajib disambung hanya keluarga yang kita bisa saling mewarisi dengan dia. Lamun tamate mau ida warisanta, lamun ida mate mau ita warisanda. Itu yang wajib kita sambung, kata sebagian ulama. Pendapat yang ketiga, keluarga yang wajib disambung silaturahimnya keluarga yang ada hubungan mahram dengan kita. Karena ya na ahlapu, ndek na ahlapu, keluarga anta nono jadi mahram ta. Ya. Pisah ta keluarga anta kan tu ya. Keluarga. Lagu mahram ta tu ya. Iya.
Pendapat yang ketiga, keluarga yang wajib disambung silaturahimnya, keluarga yang ada hubungan mahram. Jadi ada telu pendapat. Ada yang mengatakan selapu keluarga P, hubungan P kan caida rapat ataupun jauh, yang penting keluarga wajib sambung. Pendapat yang kedua, keluarga yang punya hubungan saling mewarisi. Lamun ita mati mau ida warisan ta, lamun ida mati mau ita warisan dan ini yang wajib. Pendapat yang ketiga, keluarga yang ada hubungan apa? Mahram. Dari tiga pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, keluarga yang wajib disambung silaturahimnya adalah keluarga yang ada hubungan mahram. Itu yang wajib. Adapun keluarga yang tidak ada hubungan mahram tidak wajib tetapi sunnah. Tidak wajib tetapi sunnah. Sunnah hukumna penyambung silaturahim kanca pisah sunnah. Lagu iya na wajib. Ya. Kenapa? Karena pisah nono mahram atau tidak? Tidak. Jelas atau tidak jemaah sekalian? Tetap dianjurkan menyambung hubungan silaturahim dengan mereka. Cuman ada yang wajib dan ada yang tidak wajib, sekedar sunnah. Maka yang wajib ini yang penting kita perhatikan jemaah sekalian. Ya, contohnya keluarga anta ya hubungan mahram ta. Contohnya misalkan semeton ta, semeton kandung ta, atau semeton sai ama, sai ina. Ya. Kemudian bibi ta semeton lekan inanta atau semeton lekan amanta, paman ta semeton lekan inanta, semeton lekan amanta, dan seterusnya. Intinya yang ada hubungan mahram itu yang wajib untuk disambung. Yang tidak punya hubungan mahram sekedar sunnah. Selanjutnya beliau mengatakan, wala taqta'il arhama inna qati'atan lidhi rahimin kubra minallahi tub'adi. Wala taqta'il arham, jangan anda memutuskan hubungan rahim. Dende ya peputusan silaturahim no. Kenapa? Inna qati'atan, sesungguhnya memutus lidhi rahimin, hubungan rahim, kubra, itu dosa besar. Minallahi tub'adi, anda akan tub'adi, dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmat Allah. Jemaah sekalian, di nara ya nara ceritana dengan mutus silaturahim kemudian hidup bahagia, tidak ada. Tidak ada. Sama seperti orang yang durhaka. Belum ada ceritanya anak durhaka hidup bahagia. Meskipun hartanya numpuk, mobilnya banyak, rumahnya megah, sawahnya luas, kalau dia durhaka kepada orang tuanya tidak akan hidup bahagia. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah bergantung keridhaan orang tua, marahnya Allah bergantung kemarahan orang tua. Bagaimana mungkin orang yang durhaka akan hidup bahagia sedangkan dia tidak lepas dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin dia akan bahagia? Ya. Begitu pula dengan orang yang memutus silaturahim. Seandainya pun hartanya banyak lagu nenek, kering kerontang, guru, tidak ada rasa bahagia sedikit. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu beliau di sini mengingatkan kita, wala taqta'il arham. Dende pada putus hubungan rahim, inna qati'atan, karena memutuskan lidhi rahimin, hubungan rahim, kubra, dosa besar. Mana yang menunjukkan dia dosa besar? Di antara yang menunjukkannya adalah pelakunya diancam tidak akan masuk surga. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim. Maka ini harus diperhatikan Bapak Ibu yang tiap hormati. Ya. Tetap terjaga hubungan rahim ta, terutama kanca keluarga iara hubungan mahram ta. Kenapa? Karena menyambung hubungan rahim dengan mereka hukumnya apa? Wajib. Adapun keluarga yang tidak ada hubungan mahram, apa hukumnya? Sunnah. Ya.
Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, "Fala taghsha qauman rahmatullahi fihim, fawa qatibun qad jaa dza bi tawahudi." Fala taghsha, jangan engkau tinggalkan qauman, suatu kaum, rahmatullahi fihim, rahmat Allah turun kepada mereka. Para ulama maksudnya adalah jangan Anda tuh tinggalkan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu namun keluarga kita, berdaya hubungan mahram kita, kemudian keluarga kita itu orang saleh. Semakin ditekankan untuk menyambung silaturahim. Wah, ada hubungan keluarga, kemudian mahramkan soleh lagi. Ini orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Maka jangan tinggalkan mereka. Jangan putuskan rahim dengan mereka. Namun keluarga kita yang tidak soleh saja tetap kita disuruh menyambung silaturahim, apalagi keluarga kita yang soleh. Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sawa qati'un, binasa orang yang memutuskan silaturahim. Qad jaa dza bi tawahudi, sungguh telah datang bi tawahudi, ancaman untuk mereka. Jadi antara ancamannya yang bacakan tadi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Selalu kita di tanah surga memperhatikan masalah ini. Meskipun seseorang itu dia beda akidah, ya tetap dia harus perhatikan hubungan keluarga, hubungan rahim tetap. Bisa jadi itu sebabnya keluarga kita akan mendapatkan hidayah. Namun seandainya jemaah sekalian langsung putus asa, siapa yang akan mendakwai mereka? Ya. Makanya tiap ingat sekali ucapan dari Ustaz kita Ustaz Maududi, hafizahullah taala, beliau mengatakan, kalau sebelum mengenal dakwah sunnah, namun sebelum mengenal dakwah sunnah, kita bukan orang yang berbakti, maka setelah mengenal dakwah sunnah harus menjadi orang yang berbakti. Kalau sebelum mengenal dakwah sunnah kita orang yang berbakti, maka setelah mengenal dakwah sunnah harus lebih berbakti. Dia kebalik jemaah sekalian. Sebelum kita kenal dakwah sunnah luar biasa, bakti kita tiba terokatkan misalkan, tapi setelah mengenal dakwah sunnah, subhanallah, jauh kita dekat terokatkan. Jangan. Ini justru akan mencoreng dakwah sunnah itu. Ya. Jadi beliau di sini mengingatkan kita, jangan sekali-kali memutuskan silaturahim, karena orang yang memutuskannya itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali lagi keluarga wajib kita sambung silaturahim dengan mereka. Siapa mereka? Ya, ada hubungan apa? Ya, yang ada hubungan mahram. Adapun yang tidak ada hubungan mahram, maka tidak wajib sekedar sunnah. Cuma yang ingin tiap ingatkan, tatkala menyambung hubungan rahim, terutama kanca keluarga yang tidak ada hubungan mahram, perhatikan juga adab. Ya, adab Islam. Dedek sampai salaman kanca keluarga yang lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Lalu penyambung silaturahim kanca bisa hukumnya sunnah, maka jangan jabat tangan. Jangan jabat tangan. Kenapa? Meskipun keluarga tetapi bukan mahram. Ya. Baik, itu dia secara singkat tentang masalah silaturahim ini. Sekarang beliau berpindah membicarakan tentang bakti kepada orang tua. Wa yahsunu tahsinun li khulqin wa suhbatin. Wa yahsunu, dan sangat penting, tahsinun memperbaiki, li khulqin akhlak, penting terperbaiki akhlak. Wa suhbatin, dan penting kita perbaiki suhbah, pergaulan kita. Ya. Nah bagus akhlaknya, bagus pergaulan kita tiba dengan wala siyama, terutama
lil walidil mutaakkidi, terutama kepada kedua orang tua. Nah, ini dia manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik kita orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, aiki manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan saya. Aiki manusia yang paling berhak mau bagus pe. Ya. Kata Nabi alaihi wasallam, ibumu. Orang itu bertanya, siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Thumma abuk, kemudian bapak. Ini manusia yang paling berhak, terutama ibu. Nabi SAW menyebutkan ibu 3 kali. Ulama kita menjelaskan karena ibu memiliki 3 tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh bapak. Kumbena ampun ibu ta'inan 3 kali lipat haknya daripada bapak, karena sekali lagi ibu itu memiliki 3 tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh siapa? Tugas yang pertama mengandung betian. Ya. Para ibu-ibu betian 9 bulan 10 hari, ada lebih daripada itu, ada kurang daripada itu. Berat atau tidak betian ini? Luar biasa. Baik. Semoga saya nyoba ya. Membicara itu petalin karena betian. Betin tu penuhi sehingga pula jadi dia siwa ulang begitu. Kita akan lihat bagaimana luar biasa pengorbanan seorang ibu. Ya. Belum lagi tatkala betiannya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan, di antara yang membuat wanita kesulitan tatkala mengandung betian bukan sekedar membawa perutnya yang besar, bukan. Namun di antara yang memberatkannya adalah ngidamnya. Ibu-ibu berat ke ngidamnya. Berat. Lamun yang pikulutin ngidamnya. Berat. Dan yang lebih berat lagi, lamun ngidamnya aneh-aneh berat. Ya, pernah yang sampaikan kepada pelunggu, salah seorang guru kami dulu ketika dia masih di Abu Hurairah, guru biologi. Beliau mengatakan, subhanallah, istri saya sedang ngidam, sangat aneh ngidamnya. Apa ngidam istri beliau? Yaitu ngidam nyium bensin. Jadi, lamun ada apa ngidam dan maka bapak guru ini selalu membawa dia ke Pertamina. Namun ada bengket di Pak Pertamina nangis, ngapak dan seterusnya. Ya. Dari bilang datang ngidam dan nyium, maupun bensin, maupun solar, mulai ada bengket di Pak Pertamina. Kata guru saya, alhamdulillah saya bersyukur satu hal, yaitu apa? Dia tidak ngidam minum bensinnya. Kalau itu ngidamnya, parah sudah. Masih ngidam maupun bensin. Subhanallah. Salah seorang ustaz bercerita kepada dia, ada salah satu tetangga beliau ngidam, apa ngidam dan yaitu bilang datang ngidam dan melihat damangan ngadu ketua, mohon maaf tangga bakso mangan apa tekor dulu kebayangan dulu melihat tanda PBN ada piring ke berarti ada ini milih dulu ya beratnya makanya Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau menafsirkan firman Allah hamalat umumul qur'an ala qur, ibunya itu membawa dia dalam keadaan lelah di atas kelelahan, di antara kelelahannya ada menahan lidahnya. Karena Abdurrahman nahan lidahnya. Belum lagi berat perutnya. Subhanallah. Ini tugas yang pertama,
mengandung betian, tidak bisa diwakili oleh bapak. Tugas yang kedua, melahirkan. Karena ibu yang mengandung, maka dia yang melahirkan. Luar biasa. Tiang tidak bisa menyampaikan bagaimana dahsyatnya wanita melahirkan karena kita tidak merasakan. Yang paling tahu tentang itu adalah mereka, para wanita. Bukaan saya, bukaan bulan. Subhanallah. Abdullah bin Umar, dia pernah melihat seorang laki-laki tawaf sambil menggendong ibunya. Bukan menggendong, nyengge. Nongkak. Tawaf sambil nongkak inanda. Ternyata dia nongkak ibunya bukan hanya tatkala tawaf. Dia nongkak ibunya itu dari negaranya yang ada di Yaman. Lekak naik lekan Yaman sampai Mekah sambil nyengge, sambil nongkak inanda. Subhanallah, begitu. Naik duduk Ustaz. Berdiri. Baik. Seorang pemuda jalan kaki dari Yaman sampai ke kota Mekah untuk haji bersama ibunya. Bagaimana caranya? Tongka daina anda lekan Yaman sampai Mekah. Benengkah harus ngadu pesawat si jauh na, tapi dia tongka. Setelah dia tawaf, Abdullah bin Umar ditanya oleh laki-laki tersebut, apakah saya sudah membalas jasa ibu saya? Wah, balas tiang ke jasan inan tiang. Abdullah bin Umar mengatakan, la walau talqatan min talaiqiha. Tidak, meskipun satu bukaan yang dia alami ketika melahirkanmu. Subhanallah. Ibu-ibu pira luwe na bukaan no? Siwa? Bukan sai, bukan. Sai bukaan ya pe balas ya masih, kata Abdullah bin Umar. Padahal dia jalan dari Yaman sampai Mekah. Jalan dari Yaman sampai Mekah sambil menggendong ibunya. Satu bukaan belum engkau balas, kata Abdullah bin Umar. Subhanallah. Ini melahirkan. Sakit luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan. Cuman ada seorang ibu ditanya, arak ke lebih sakit ketimbang melahirkan? Ibu itu ditanya, ada tidak yang lebih sakit daripada melahirkan? Kata dia, ada. Apa itu? Dibentak oleh anak yang saya lahirkan. Itu yang lebih sakit lagi. Subhanallah. Nasallallahu salam ala afiyah. Melahirkan sakit, tapi jauh lebih sakit, kata dia, ketika dibentak, dicaci maki oleh anak yang saya lahirkan. Nah, ini tugas yang kedua. Seorang ibu tidak bisa diwakili oleh bapak. Tidak bisa diwakili oleh bapak. Tugas yang ketiga adalah menyusui. Paling sempurna pira tahun? 2 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. 2 tahun bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. 2 tahun. Nah, 3 tugas inilah jemaah sekalian yang membuat hak seorang ibu itu 3 kali lipat dibandingkan hak seorang ayah. Bukan berarti hak bapak ringan, tidak, berat juga hak bapak. Besar hak bapak ini, besar. Ya, besar. Pernah suatu ketika seorang pemuda dia datang kepada Nabi SAW melaporkan bapaknya. Ya. Seorang pemuda kanak bajang datang timpa Nabi SAW laporan bapak dah. Kata dia, ya Rasulullah, bapak saya ini selalu mengambil uang saya, selalu mengambil harta saya. EP ibajang, iwah arak pegawaian P, arak penghasilan P. Dengarkan hadis ini. Pemuda ini dia merasa dizolimi oleh bapaknya. Ya Rasulullah, bapak saya ini selalu mengambil harta saya. Maka bapaknya pun didatangkan. Ya, Nabi mengatakan, kenapa anda ambil? Kemudian bapaknya menyampaikan syair yang panjang. Nabi SAW nangis mendengar syair itu.
Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memegang kerah baju, belong kelambin pemuda tersebut dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasalam sambil beliau mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu semuanya milik bapakmu. Engkau dan hartamu semuanya milik bapakmu. Ya subhanallah jemaah sekalian. Tiang pernah ditanya oleh seseorang pemuda tatkala tiang masih di Batam dulu. Selesai pengajian di sebuah masjid, ada pemuda datang. Dia mengatakan, Ustadz, saya sudah bekerja di sebuah kantor, kemudian tiang punya gaji setiap bulan. Setiap bulan saya punya gaji. Tetapi ibu saya selalu berhutang kepada saya. Ya, inan tiang nyinggak terus, minjem terus. Dia masih pemuda, belum punya istri, belum. Maka saya katakan, tolong rubah ucapanmu, saya katakan seperti itu. Jangan katakan ibumu berhutang kepadamu. Jangan. Coba bayangkan kalau semua yang diberikan oleh ibumu semenjak engkau lahir sampai saat ini itu dianggap hutang oleh ibumu, engkau tidak akan mampu bayar. Lamun dah catat dia ahlapu imbenang dai ta si inan ta si aman ta catat ta jari otang ta mampu kita gen mayar ya. Ya ta gen mampu. Makanya jangan katakan ibumu minjem, jangan katakan ibumu berhutang. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid jamaah sekalian pernah di kota Madinah. Satu pohon kurma harganya 10.000 dirham. Mahal. 10.000 dirham. Sai lulun kurma 10.000 dirham. Mahal ini. Dan Usamah bin Zaid dia hanya punya satu pohon kurma. Satu dia punya. Maka tiba-tiba dia menebang pohon kurmanya itu. Rebang dah. Lulun kurma dah. Orang-orang pun bertanya, kayaknya sudah gila Usamah bin Zaid. Kenapa ditebang pohon kurmanya? Kenapa tidak dijual? Padahal sai lulun kurma harganya 10.000 dirham. Kenapa dia ini? Dia pun ditanya, wahai Usamah, kenapa engkau tebang? Kenapa tidak jual? Dia mengatakan, ibu saya ingin memakan jantung batang kurma itu. Jadi mara angkun lulun punti no bedeang ares. Bedeang apa? Apa pernah? Pudak. Mara angkun lulun punti no bedeang pudak, getu indah lulun kurma nuara pudak nah. Baungkaken. Kata dia, ibu saya ingin makan pudak kurma dan saya akan memberikan apapun yang diminta oleh ibu saya selama saya mampu. Ini baktinya para sahabat. Saya akan berikan apapun yang diminta oleh ibu saya selama saya mampu. Ya. Jadi hak orang tua ini luar biasa. Kenapa hak orang tua ini besar? Itu pertanyaannya. Dijelaskan oleh para ulama, selaput nikmat Allah di dunia ini, banyak nikmat Allah di dunia, banyak, tidak bisa kita hitung. Tetapi intinya ada 3. Telu luwe nikmat Allah di dunia ini sebenarnya. Telu. Ya. Nikmat Allah di dunia banyak, tetapi intinya ada 3. Yang pertama, nikmatul ijad. Nikmatul ijad. Apa itu nikmatul ijad? Nikmat kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini namanya nikmatul ijad. Baik. Yang kedua, nikmatul imdad. Nikmatul imdad. Apa nikmatul imdad? Setelah kita ada, Allah memberikan kita bantuan untuk tetap melanjutkan hidup. Makanan, minuman, tempat tinggal. Nikmatul imdad.
Sedangkan yang ketiga, ni'matul i'dad. Ni'matul i'dad. Apa itu ni'matul i'dad? Diutusnya para rasul, diturunkan kitab-kitab. Itu ni'matul i'dad. Perlu perhatikan jamaah sekalian, dari 3 nikmat yang besar ini, 2 nikmat ini rata-rata kita dapatkan melalui perantara orang tua. Si pertama, nikmatul ijad. Lekan yak narak jari arak, lamun yak narak tu lo kata ini kita arak. Nggak ada. Kita dapat kehidupan ini, Allah berikan kita kehidupan ini melalui perantara orang tua. Melalui perantara orang tua. Ya. Atau arak kita sugolekan batu? Nara. Semua kita melalui perantara orang tua. Dan itu nikmatul ijad. Kalau bukan karena melalui perantara mereka, kita tidak akan, tiang tidak akan ada, pelungguh tidak akan ada kalau bukan karena orang tua kita. Dan ini nikmat besar, nikmatul ijad ini nikmat besar. Makanya Allah katakan, anishkurli wali walidaik, kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Allah imenang kita hidup lagu melalui perantara siapa? Orang tua. Makanya ulama mengatakan, apabila ada orang membunuh, maka si pembunuh dihukum apa? Dihukum bunuh. Lamun narak dengan nyemati pendalam Islam, siapa yang membunuh, maka si pembunuh akan dibunuh, hukum qisas. Kecuali orang tua yang membunuh anaknya tidak dihukum qisas. Dia berdosa, tetapi tidak dihukum qisas. Kenapa? Kita mendapatkan kehidupan melalui perantara orang tua. Maka apabila orang tua menjadi perantara, kita kehilangan kehidupan, maka mereka tidak dihukum. Kita mau nikmat hidup melalui perantara orang tua. Kalau dia membunuh kita, berarti dia menjadi perantara menghilangkan nikmat itu juga. Maka tidak dihukum qisas, kata ulama. Tidak dihukum qisas. Subhanallah. Berdosa, ya berdosa. Bukan berarti yang mengatakan bau pesemati anak, tidak. Dosa besar. Wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak kalian. Tetapi dalam hukum Islam, orang tua yang membunuh anaknya tidak dikisas. Karena dia sebab anak dapat nikmat hidup, kemudian dia sebab anak kehilangan nikmat itu. Tidak dihukum qisas. Jelas nih jemaah sekalian? Nah ini nikmatul ijad, orang tua yang menjadi perantara. Yang kedua nikmatul imdad. Nikmatul imdad mangan ngenem tempat tinggal. Rata-rata kita sebelum nara kemampuan ta untuk metaya mangan ngenem no, rata-rata kita nebeng pentulo kata. Rata-rata kita nebeng. Ya. Ya nara ita sugol lekantian inanta langsung munggu tambahnya nara. Semua kita nebeng sampai umur sekian tahun terus nebeng. Bahkan kita mengetahui ada orang sampai menikah pun masih dibiayai oleh orang tuanya. Si angkun sayang tuh loh kak. Tak jadi apa-apa jamaah sekalian, kita tetap anak orang tua kita. Tak jadi ustadz, tetap bagi mereka kita anaknya. Tak jadi presiden, tetap bagi orang tua kita anaknya, dan seterusnya. Nah ini dia yang membuat hak orang tua itu sangat besar, ya, sangat besar sekali. Ini diperhatikan. Dan yang ingin sampaikan, ahli tauhid, Ustadz kita Ustadz Yazid beliau pernah mengatakan, ahli tauhid adalah ahli berbakti. Perlu perhatikan ini. Selapu tak bertauhid, maka berusaha selapu tak jadi orang yang berbakti. Kenapa? Ahli tauhid harus menjadi ahli yang paling berbakti. Kenapa? Karena Allah menggandengkan tauhid dengan bakti dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Petauhidang Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah gandengkan tauhid dengan bakti, maka orang yang paling bertauhid harus menjadi orang yang paling berbakti. Keliru ita jamaah sekalian, lamun ta sekedar merikik tauhid ta lagu jauh lekan tuloka ta keliru. Meskipun orang tua kita masih beda akidahnya, cari mereka. Jasa mereka sangat besar. Taib, ini dia kata beliau, wala siyama lil walidil mutaakkid, terutama perlakuan baik kepada orang tua. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua, beliau membawakan sebuah riwayat. Subhanallah, riwayat ini luar biasa. Suatu ketika Umar Ibnul Khattab
Umar ibn al-Khattab didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu mengatakan, wahai Umar, saya punya ibu sudah tua. Si angkun toa ada, ya ada sanggup leka. Wah santer toa ada inantiang, ya ada sanggup leka. Sehingga beliau menjadikan punggung saya sebagai kendaraan. Mbembe timpa ada ulak doang tiang nongka idah. Nenek wah jadi kendaraan dah inan tiang. Itu kata dia. Kemanapun dia pergi, dia jadikan punggungku sebagai kendaraannya. Kemudian dia tidak bisa makan kecuali saya suapi dia. Dia tidak bisa minum kecuali saya minumkan dia. Apakah saya sudah membalas jasanya? Umar ibn al-Khattab mengatakan, belum. Laki-laki ini tidak terima. Kata dia, kan sudah saya sampaikan wahai Umar, ibu saya itu dia menjadikan punggung saya sebagai kendaraannya. Ya. Mbembe timpa ada toak tiang doang jadi kendaraan. Masa saya belum bayar jasanya? Kalau dia mau makan saya kasih, kalau dia mau minum saya kasih. Masa belum saya bayar, balas jasanya, belum selesai jasanya? Kata Umar ibn al-Khattab, dulu ibumu juga melakukan itu kepadamu tatkala engkau kecil. Mbembe gitimpa pengumbak dai pe. Gen pemangan pak dai pe julu. Gen pengenem anu dai pe benang dai pe. Sapien dai pe. Dulu ibumu melakukannya, cuman perbedaannya adalah dulu ibumu melakukannya sambil berharap, sambil dia berharap mudah-mudahan engkau umur panjang. Sekarang engkau melakukannya sambil berharap kapan ibu saya akan meninggal. Itu bedanya. Kata Umar. Subhanallah. Layak tuloh ke atas sanggup ida sakit, yang penting tak sehat. Ya. Ibumu dulu melakukannya sambil berharap agar engkau umur panjang. Dan sekarang engkau melakukannya sambil berharap dia segera meninggal dunia. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Mardawi mengatakan, walau kana dha kufrin wa awjaba taw'ahu siwa fi haramin aw li amrin muakkadi. Walau meskipun kana dha kufrin, meskipun orang tuamu itu dha kufrin, kafir. Subhanallah. Meskipun tuloka tak kafir, kata beliau. Wa aujaba tau'ahu, Allah mewajibkan taat kepadanya. Meskipun dia kafir. Layak jamaah sekalian, dalam hadis yang sahih, Abu Bakar itu dia punya dua anak perempuan. Yang pertama namanya Aisyah, senina Nabi SAW. Yang kedua namanya Asma. Taib. Aisyah kanca Asma besemeton, anaknya Abu Bakar. Cuman beda ibu. Kalau Aisyah ibunya orang Islam, Ummu Rumman, Islam ibunya Aisyah. Kalau Asma ini ibunya kafir. Aisyah kanca Asma, sai ama bareng ama lagu beda ina. Beda ibunya. Kalau Aisyah ibunya muslimah, kalau Asma ini ibunya kafirah. Baik. Sampai akhirnya Asma hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah Asma ini. Ibunya masih kafir. Bebayangan cinta seorang ibu meskipun beda agamanya. Tiba-tiba ibunya Asma ini datang jalan dari Mekah menuju Madinah mencari Asma. Sesampai dia di kota Madinah, jamaah sekalian, Asma ini tidak mau menemui ibunya. Alasannya apa? Dengan kafir. Inanda datang lekat Mekah timpa Madinah untuk mencari dia, Asma ini. Tapi Asma ini dia memandang ibunya kafir. Enggak perlu saya sambut ibu saya, enggak perlu saya jumpai ibu saya, kafir. Itu anggapan dia. Lagu suwe-suwe ya namai anganda kita inanda
di kota Madinah sedangkan belum dia datangi ibunya. Akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, inna ummi atat, sesungguhnya ibu saya datang, wahia kafiratun, dan pelungguh tahu ibu saya itu kafir. Ibu saya datang dan pelungguh tahu ibu saya itu kafir. Afa asiluha, apakah boleh saya mendatanginya, menyambutnya, tetap menjalin hubungan dengannya? Boleh tidak wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, sili ummaki, sambung hubunganmu dengan ibumu. Meskipun kafir, sambung hubunganmu dengan ibu. Ini penting jemaah sekalian. Ya, negara-negara orang tua kita belum mendapatkan hidayah kemudian kita jauhi, tidak. Ya. Orang yang bertauhid harus menjadi orang yang paling berbakti. Jadi meskipun kafir, wajib ditaati dengan syarat siwa fi haramin, dengan syarat orang tua tidak menyuruh melakukan perbuatan haram. Siwa haramin, selain dalam perbuatan haram, wajib ditaati. Namun tulo kata nyuruh kita gawe syirik, taat atau ya? Itu taat. Ya. Cuman perlu perhatian, kita tidak taat pada perintahnya yang maksiat itu. Di sana kita tidak taat. Adapun perintahnya yang lain tetap harus taat. Misalkan amanta nyuruh kita, beli yang terukuk mendak penuarung. Ya petaatin perintah dan unu. Lagu setelah darukat gitu apa dekan kita IP atau pebitang kita stroberi pen bangket lamun aja wajib peta. Jangan gara-gara satu perintah maksiat semua perintah orang tua dibuang, jangan. Mana perintah yang maksiat itu yang tidak boleh ditaati. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, sebagaimana yang pelungguh ketahui, tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya tidak setuju. Apa kata ibunya? Wahai Sa'ad, keluar dari agama Muhammad itu, keluar. Kalau kamu tidak mau keluar, ibumu ini akan mogok makan. Ya aku gen mele mangan dekai nanda sampai pesugul ngenang agama Muhammad, baru saya mau makan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ibu jangan. Ya pe ancam tiang ngadu ancaman marak ini, jangan. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pe mangan nina, pe nginem nina. Ya pe ancam tiang ngadu ancaman, ya gen ku mangan, ya ku gen nginem. Kenapa? Saya tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Lagu tetap ibunya itu menjalankan ancamannya, dia tidak makan, tidak minum. Lekan lema. Pas kelem no paleng ini anda. Baik, paleng karena lapar. Kemudian didatangkan makanan. Tiba-tiba ibunya pun sadar. Karena si angkun ini ada tahan inanda nenek, ya. Cuman dia nahan gengsi. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya ummah, wa ibu, lau kanat li mi'atu nafsin, kalau saya punya 100 nyawa, fa kharajat minni nafsan, kemudian lau kanat laki mi'atu nafsin, kalau anda punya 100 nyawa, mohon maaf, lamun EP bedeang 100 nyawa, ina. Kemudian satu demi satu nyawamu itu keluar wahai ibu, saya tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itu, in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Kalau engkau mau silahkan makan, kalau tidak mau juga silahkan. Melempe wah. Itu kata dia. Melempe wah. Pemangan kia pemangan melempe wah. Antum perhatikan kisah ini. Allah turunkan gara-gara kisah ini ayat Al-Quran dalam surah Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu berbuat syirik, jangan taati.
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergauli dengan cara yang baik. Ayat ini teguran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Belum kau perhatikan, ayat ini teguran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Disebutkan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Seolah-olah Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Lamun tuloka pe nyuruh pe gawe syirik, jangan taati. Angkum pe iya pe taat wahai Sa'ad, itu sudah bagus. Bagus itu. Engkau tidak taat kepada orang tuamu yang menyuruhmu berbuat syirik, itu bagus. Kemudian firman Allah yang mengatakan, tetapi pergauli orang tuamu dengan cara yang baik, itu teguran kepada ucapan Sa'ad yang mengatakan melempe wah, pemangan kayak pemangan melempe wah. Jangan ucapkan seperti itu. Angku umpe ya pe taat gawe syirik no bagus wah nono. Lagu engkat peng kita inampe ngena melempe pemangan ya pemangan terserah pe, itu tidak bagus wahai Sa'ad, tidak bagus. Subhanallah, sampai seperti itu. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Jadi meskipun orang tua kita kafir, tetap wajib kita taat selama perintahnya tidak haram. Begitu pula au li amrin muakkadi, selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah agama. Lamun ina anta amanta nyuruita gawe sopok pegawaian bertentangan dengan perintah agama, boleh kita tidak taati. Mana contohnya? Katitlabi ilmin, seperti nuntut ilmu. Bala adai penuntut ilmu agama. Sedangkan nuntut ilmu agama apa hukumnya? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama wajib atas setiap muslim. Bala adai pe belajar ilmu agama kanggo ya pe dengar larangan dan kanggo ya pe dengar engkat dah kanggo. Ya. Lagu kumbe lamun dabala epe nuntut ilmu agama, misalkan timpak Jawa. Tene ka pe lombok-lombok pepeta ya ilmu agama. No ya pula loh Jawa. Ya dabala epe nuntut ilmu agama no ya. Lagu bala ada epe sugul. Ya. Kumbe. Peta hatian atau ya? Baik. Kalau ini tetap ditaati. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Syaukani. Al-Imam Syaukani, jamaah sekalian, kebiasaan para ulama dulu mereka keliling dari satu negara ke negara untuk menuntut ilmu agama, kecuali Imam Syaukani. Lamun Imam Syaukani ngenteng-ngenteng pin kota anda. Itu no doang dah belajar ilmu agama di kota dia, Son'a. Di kota dia di Yaman, di negara Yaman. Hanya di Yaman dia nuntut ilmu. Kenapa? Ibunya melarang dia keluar. Ibunya melarang dia keluar. Maka sekedar belajar penyaman, tapi subhanallah, Allah berikan dia balasan yang luar biasa. Allah berikan dia ilmu yang luas, sampai ulama mengatakan ulama ahli ijtihad yang terakhir adalah Imam Syaukani, ijtihad mutlak. Yang dimaksud dengan mujtahid mutlak, ulama yang menguasai seluruh ilmu. Yang terakhir adalah Imam Syaukani, kata para ulama. Gara-gara baktinya kepada ibunya, Allah berikan dia ini. Ya. Jadi lamun dabala penuntut ilmu agama beru kanggo ya pe denger kada lagu lamun dabala sugul pe tetapah belajar ilmu agama no lagu itene-tene ya pe jauh lalu nene ja perlu pe pertimbangan jemaah sekalian, perlu pe pertimbangan. Jelas ini? Sedikit lagi, la yadurruhu ma bihi. Begitu pula boleh tidak taat wa tatliqi zaujatin bi ra'yin mujarradi. Kalau orang tua menyuruh tatliki zaujatin, menyuruh anaknya mentalak istrinya. Ya. EP jari mertua besuruh timpa anak pe jerang ya kah? Baik. Bagaimana dengan sang anak? Apakah dia harus dengarkan? Boleh dia taati? Ada satu hadis sahih. Hadis sahih. Umar ibnul Khattab, dia punya anak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya istri. Berarti menantu lekan Umar bin Khattab. Apa kata Abdullah bin Umar? Wa ana uhibbuha. Saya sangat mencintai istri saya.
Santer si tiang cinta timpak senina tiang, kata Abdullah bin Umar. Tetapi Umar bapak saya menyuruh saya menceraikannya. Subhanallah. Bapak tiang Umar mengatakan, Abdullah, ceraikan istrimu. Padahal saya sangat cinta kepada istri saya. Akhirnya saya pun ngelapor timpak Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya istri, saya cinta, tapi bapak tiang Umar bin Khattab nyuruh tiang menceraikannya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Tallik imra'ataka wa ati' abaka. Ceraikan istrimu dan taati bapakmu. Aku ambil tadahnya hadis ini. Taib. Cerang senina pe taatir nama pe dekat Nabi SAW. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, wahai Imam, bagaimana kalau seorang bapak menyuruh anaknya menceraikan istrinya? Apakah sang anak wajib dia ceraikan istrinya? Kata Imam Ahmad, tidak boleh dia ceraikan istrinya. Orang yang bertanya itu mengatakan, tetapi dalam hadis dikatakan Abdullah bin Umar disuruh oleh Nabi mentaati bapaknya, Umar ibn al-Khattab. Karena pejam balak pe tanaatin bapak ta yang menyuruh kita menceraikan istri kita, sedangkan Umar saja atau Abdullah bin Umar disuruh oleh Nabi untuk mentaati bapaknya, Umar ibn al-Khattab. Apa kata Imam Ahmad? Iya, taati bapakmu kalau derajat bapakmu sama seperti derajatnya Umar. Lamun pada soleh bapak takkan ca Umar berupa taat. Kenapa? Kata ulama, Umar ibn al-Khattab dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya, itu pasti ada alasan yang syar'i, pasti. Lagu lamun itaja ya najari alasan mesin piat alasan. Ya. Jarang awam peno kumbe na ya na bagus senyum dah. Jarang ni dah. Ya na bagus senyum dah. Ya na jadi alasan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, apabila seorang ibu, seorang bapak menyuruh anaknya menceraikan istrinya, anak tersebut tidak wajib mentaati bapak dan ibunya. Kenapa? Karena urusan pernikahan anak tidak masuk dalam bakti orang tua. Ya, urusan pernikahan anak tidak masuk dalam bakti orang tua, kecuali kalau orang tua punya alasan yang syar'i. Mara Umar nu. Ya, namun Umar dia orang bertakwa ini, dia tahu alasan yang benar. Ya. Jarang anak awam peno kumbena nasi goreng dek namanya. Dia tahu miak nasi goreng, dia tahu miak gede tahu. Lamun nita ya na cari alasan, piak alasan. Ya. Oleh karena itu beliau di sini mengatakan boleh tidak taat kepada orang tua dalam perkara yang tidak sejalan dengan perintah agama. Contoh, kalau orang tua menyuruh menceraikan istri. Bayah pengajian jamaah sekalian, wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Minta maaf atas segala kekurangan. Jelas ini jamaah sekalian? Alhamdulillah. Baik, ada lagi ketuanan? Sila. Dari masalah bakti pengurus kedua itu bapak. Yang bertanya Ustaz, apakah dia mentua amak mentua ada kata bakti Ustaz? Kau menjelaskan. Taib. Amak mentua, inak mentua kendah langanta bakti tidak. Yang wajib bakti itu hanya kepada orang tua kandung. Adapun kepada mertua dianjurkan berbuat baik, dianjurkan. Tetapi tidak disebut bakti. Ya, tidak disebut bakti. Makanya disebut birrul walidain. Bengarninna walidain, bapak kandung kita, ibu kandung kita, itu namanya birrul walidain. Mentoa aja iya, lagu tetap nganjurang kita bagus timpa mentoa ta. Ya. Pembeng wahidah. Ya, pembeng wahidah. Ya. Pembeng itu. Kenapa? Karena bagus ta timpa mentoa ta, insyaallah jadi bagus ta kanca awan ta insyaallah. Bagus ta timpa mentoa ta jadi bagus ta kanca awan ta. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Sila mami.
Taib. Lamun hidup pen zaman layak je sang bisa kita amalkan seperti yang diamalkan oleh seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in dipanggil oleh ibunya. Dia tidak membentak ibunya, tidak. Inanda nanggorida, anakku kete deka. Lagu jawaban danu abelian suara anda berjawab ketimbang suara inanda nanggorida. Anakku, hei deka, belian. Gara-gara itu dia memerdekakan 6 budak. Subhanallah. Gara-gara itu dia memerdekakan 6 budak. Subhanallah. Padahal dia tidak membentak ibunya, tidak. Lagu abelian suara anda. Karena Allah mengatakan wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Di depan kedua orang tuamu itu tundukkan sayapmu. Apa maksudnya tundukkan sayapmu? Apapun jarinta, kita presiden, kita gubernur, kita wali bupati, kita ustadz, di depan orang tua tundukkan diri. Seorang ulama yang bernama Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih dia sedang ngisi pengajian. Ngisi pengajian. Ulama besar jamaah sekalian. Jumlah yang hadir banyak, ribuan orang. Tatkala anda ngisi pengajian datang ini anda. Kata dia, ya Haywah al-qis syair lid-dajjal. Wahai Haywah, hentikan pengajiannya, kasih ayam kita makan. Ulama nenek, pebenang manuk mangan tuh. Langsung Haywah mengatakan kepada jamaahnya, wahai jamaah, sampai di sini pengajian kita, saya harus memberikan ayam saya makan. Subhanallah. Lamun tak hidup pen zaman aja bau kita ini. Nah, bagaimana di saat ini orang tua sudah meninggal dunia? Perbanyak istighfar untuk mereka. Mintakan mereka ampunan kepada Allah. Gina datang pembahasan kumbe caranta bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Akan datang pembahasannya nanti. Ya, akan datang pembahasannya bagaimana cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Basang ya wahruana, endang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.